Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Hari ini kita ke materi kedua di hari ini, yaitu luas segitiga. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu teman-teman bisa memahami rumus luas segitiga dan mampu menentukan penyelesaian soal terkait luas segitiga. Kita ke yang pertama. Kalau dulu di waktu tingkat SD atau SMP, rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini rumus utamanya itu cuman ini ketika kaitannya dengan perbandingan trigonometri. Terdapat 3 rumus luas segitiga, yaitu kita langsung ke hasilnya ya, tidak mencari asal-usul rumusnya. Yang pertama yaitu ketika diketahui 2 sisi dan 1 sudut, maka luas segitiga yang kita gunakan yaitu seperti ini, setengah BC kali sin A. Pasti kalian sudah bisa melihat polanya, sisi, dan sudut. BC sin A berarti kalau setengah AC sin B, setengah AB berarti sin C. Nah, setengah AC sin B, kemudian setengah AB sin C. Kemudian yang kedua, ketika diketahui 2 sudut dan 1 sisi. Karena dalam satu segitiga besar sudutnya 180, ketika sudah diketahui 2 sudut, berarti kan bisa dicari 1 sudut yang lain. Nah, maka nanti akan kita peroleh 3 sudut dan 1 sisi. Rumus yang digunakan yaitu ini, A kuadrat kali sin B kali sin C per 2 sin A. Kalian cukup hafal 1, nanti 2 rumus yang lain bisa mengikuti. Sudah ada polanya ya, ini sama-sama B. Nah, ini sudut yang lain. B berarti sini AC. Di C sini berarti AB, seperti itu. Kemudian yang ketiga, diketahui panjang ketiga sisi. Sudutnya tidak diketahui panjang ketiga sisinya. Maka rumus yang digunakan yaitu luas segitiga ABC sama dengan akar dari S min A dikali S min B dikali S min C. Ini kurang tanda kurung ya, silahkan dilengkapi sendiri. S itu apa? S merupakan setengah keliling segitiga ABC. Berarti segitiga ABC kelilingnya kan A ditambah B ditambah C. Berarti setengah dikali A ditambah B ditambah C. Ya, kita selanjutnya ke contoh soal terkait luas segitiga. Yang pertama, diketahui segitiga PQR dengan sisi QR, berarti kalau dalam huruf kecil berarti P ya. Sisi P sama dengan 8 cm. Sisi PR berarti dalam huruf kecil berarti Q. Q sama dengan 15 cm. Dan besar sudut R sama dengan 120 derajat. Luas segitiga PQR adalah, nah, untuk memudahkan kita buat sketsanya. Tadi sisi PR sama dengan 15 cm, sisi QR atau RQ sama saja ya. Sisi QR sama dengan 8 cm dan sudut R 120 derajat. Maka sesuai dengan bentuknya ini diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Dan sudutnya itu diapit ya, diapit di tengah-tengahnya. Maka kita menggunakan rumus yang bentuk pertama, yaitu setengah PQ kali sin R. Nah, kita menggunakan rumus ini, setengah PQ kali sin R. Ingat ya, R-nya itu di tengahnya, berarti diapit oleh 2 sisi yang diketahui. Nah, tinggal kita substitusi sin 120, kita cari hasilnya setengah akar 3, tinggal dimasukkan 4 sama 2 ya, hasilnya 2. Hasilnya berarti 30 akar 3. Jadi luas segitiga PQR adalah 30 akar 3. Ingat, luas berarti persegi ya, cm persegi. Contoh kedua, segitiga DEF mempunyai keliling 70 cm. Panjang sisi EF 25, panjang sisi DF 17. Diminta menentukan luas segitiga tersebut. Ini sudah sangat terlihat ya, karena tidak ada sudut yang diketahui, otomatis kita pakai rumus yang ketiga. Nah, kita buat sketsanya dulu. Sisi E 17, sisi D 25, dan kelilingnya 70. Nah, berarti kan kita bisa mencari F-nya. Kita tentukan dulu panjang DE atau panjang F. Nah,
Nah, D plus E plus F kan sama dengan 70, maka diperoleh F-nya itu sama dengan 28. Kita sudah punya ketiga sisinya, kita cari S-nya. S-nya itu berarti setengah dari keliling segitiga tadi 70, berarti S-nya 35. DEF-nya kita sudah tahu. Nah, tinggal kita substitusi, S-nya 35, D-nya 25, E-nya 17, dan F-nya 28. Kita perhitungan aljabar biasa yang ada di dalam kurung dicari dulu. Nah, hasilnya akar dari 44.100, hasilnya 210. Maka luas segitiga DEF adalah 210 cm persegi. Kita ke contoh ketiga. Diketahui segitiga KLM mempunyai panjang sisi KM 5 akar 2, besar sudut M 60 derajat, dan besar sudut K 75 derajat. Untuk memudahkan kita buat sketsanya. Nah, ini 60 derajat, 75 derajat. Kalau mau menggunakan rumus pertama, kita kan harus ada dua sisi. Misalkan mau mencari sisi ini, bisa tidak sisi M? Kita berarti harus cari sudut L terlebih dahulu. Karena kan kita punyanya panjang sisinya itu L, berarti bisa pakai LK atau LM. Nah, tapi kalau mencari sudut K terus sudut L terus mencari sisi M itu kan terlalu panjang. Kita sudah ada rumus kedua tadi yang diketahui dua sudut dan satu sisi. Sudut ini kan bisa diketahui menggunakan konsep besar sudut dalam satu segitiga, yaitu 180 derajat. Kita cari sudut L-nya, besar sudut L. Nah, maka diperoleh hasilnya sudut L yaitu 45 derajat. Tinggal kita menggunakan rumus kedua, substitusi. Ini kan 45 sudut istimewa, 60 sudut istimewa, 75 ini bukan sudut istimewa. Nanti akan dipelajari di matematika peminatan kelas 2, kelas 11. Nah, untuk sementara kita menggunakan kalkulator saja terlebih dahulu. Nah, jadinya sin 75 itu 0,966. Ini 5 akar 2 nya dikuadratkan, jadinya 50. Tahu ya cara mengkuadratkan? 5 nya dikuadratkan dikali akar 2 dikuadratkan. Sin 60 setengah akar 3, sin 45 setengah akar 2. Dicoret. Nah, hasilnya 25. 2 sama 2. Maka diperoleh 5 kali 0,966. Akar 3 nya, karena ini juga sudah desimal, kita bentuk desimal. Akar 2 juga. Nah, hasilnya 29,581. Apakah harus memakai cara ini? Jika kalian menemukan alternatif cara lain, yaitu dengan menggunakan aturan sinus terlebih dahulu, kemudian menggunakan rumus luas segitiga yang pertama, itu juga diperbolehkan. Ini alternatif penyelesaiannya. Maka diperoleh kesimpulan luas segitiga KLM adalah 29,581 cm persegi. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah kamu sudah memahami materinya? Sudah memahami contoh soalnya? Jika masih ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Terima kasih.